Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi lisan bisa mengatakan, diberi mata masih bisa melihat, diberi telinga masih bisa mendengarkan, diberi mulut dan pita suara masih bisa mengatakan. Barusan tadi saya mendengarkan beberapa pendapat ulama tentang merokok, antara haram dan makruh dengan argumentasi yang berbeda-beda. Ada ulama yang memakruhkan tapi tidak berani mengharamkan. Menurut pendapat saya itu hal wajar-wajar saja, karena ada perhitungan ekonomi, ada perhitungan kesehatan, dan ada perhitungan nilai-nilai yang lain. Tapi saya satu soroti, ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa mana mungkin orang itu merokok selalu mengingat Allah. Nah, itu saya sedikit banyak agak membantah, karena saya mengatakan ketika saya merokok itu sambil membaca Subhanallah, betapa nikmatnya Allah berikan asap ini, sehingga saya bisa menikmati tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menjadi tembakau dipanen diambil oleh petani, terus dirajang dan dikumpulkan menjadi rokok. Sehingga dengan sendirinya saya bisa memberikan sebagian energi keuangan kepada mereka para petani dan para pekerja yang ada di pabrik rokok maupun tembakau. Oleh karena itu para sahabat-sahabat, memang kalau kita memakai baju itu berpendapat jangan diukur diri kita sendiri. Kita bisa mengukur dengan orang lain. Ada kalanya seperti saya setiap merokok, setelah merokok selesai, Alhamdulillahirabbil alamin, masih Engkau berikan nyawa, Engkau berikan nafas sehingga kami bisa merokok dan bisa mengingat Engkau ya Allah. Artinya, kalau ini bagaimana hukumnya? Apakah termasuk haram dan makruh? Dan itu istiqomah seandainya kita lakukan. Itu sahabat-sahabat. Jadi pendapat ulama tentang makruh dan haram tentang merokok itu boleh-boleh saja, tapi baju mereka tidak boleh diterapkan dengan ulama yang lain. Kan itu. Memang dulu saya pernah juga dikasih tahu oleh para alim ulama ini haram dan sebagainya. Iya, saya tahu. Tapi saya coba untuk menghindar pada saat itu merokok. Ternyata nilai-nilai kesyukuran itu kadang kurang. Iya, jadi kita teroptimis dengan suatu amalan tapi lupa syukur. Nah, sementara ketika kita merokok kadang ada satu inspirasi kesyukuran kepada Allah. Padahal ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kita itu apabila bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa kufur akan menimpa diri sendiri. Nah, di situ saya bukan mencampur adukan yang hak dan batil, tapi itu adalah ibarat baju, itulah baju yang saya pakai. Sehingga kalau saya ditanya hukum merokok haram atau makruh, terserah Anda. Mau pakai haram silakan, mau pakai makruh silakan. Karena itu adalah baju Anda sendiri. Bagi kalangan yang mengingat segala sesuatu yang kita miliki ini adalah titipan, semua yang ditumbuhkan di muka bumi ini adalah rezeki yang Allah berikan dan semua mempunyai nilai manfaat yang berbeda-beda. Itu sahabat-sahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat di channel YouTube Gusar Legend Al-Malami atau di TikTok ini, ketika orang itu mampu memuji Tuhannya, mengingat Tuhannya, disebab sesuatu, maka benda
atau sesuatu itulah juga bisa keimbas daripada pujian hambanya tersebut. Seperti saya, alhamdulillah rabbil alamin, amin ya Allah, Kau berikan raga saya masih bisa merokok, terima kasih rokok. Kau masih bisa bermanfaat, bisa aku hisap, sehingga aku bisa bersyukur kepada Allah. Jadi gitu. Makanya ketika ada ulama-ulama yang mengatakan haram, yaitu sah-sah aja, karena ini ada pertarungan antara pedagang tembakau dengan farmasi yang ada di dunia ini. Nah, perdagangan akhirnya dengan menggunakan teknik dan teori yang berbeda-beda, sampai ada yang menekan. Di sini dari segi hukum fikih memang ada dua, haram dan makruh, sahabat-sahabat. Oleh karena itu, semoga bagi kalian para perokok, ketika Anda menghisap, ingat kepada Allah. Alhamdulillah, engkau berikan sebuah paru-paru yang masih bisa menghisap rokok. Tapi notabene yang saya rokok itu kadang ketika saya pilek, ya, pilek itu meler-meler, ketika saya merokok terus hilang pileknya itu. Itulah. Nah, saya menganalisis secara logika, bisa jadi nikotin itu membunuh virus flu, kan bisa jadi. Tapi saya belum mengadakan riset dan penelitian. Tapi itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika saya pilek ini ya, pilek meler-meler, terus saya merokok, walhasil sembuh tuh. Nah, oleh karena itu para sahabat-sahabat, tapi ketika saya tidak merokok terus saya meler terus sampai berhari-hari, sehingga saya menganalisis bisa jadi nikotin itu membunuh virus flu, gitu sahabat-sahabat. Oleh karena itu, kepada para alim ulama yang ada di Indonesia, dengan pendapat ulama itu ya ukurannya bukan sekedar ekonomi, bukan sekedar kesehatan, tapi ada ukuran di balik itu semua, ada pertarungan bisnis internasional yang kita perhitungkan. Dan innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niat. Itu memang ada kalanya manusia itu spesifik satu makom yang didalami, tapi tidak melihat efek samping daripada kejadian-kejadian sekelilingnya. Itu sahabat-sahabat. Ya mungkin itu dikarenakan basic ya, dasar daripada history of life-nya, sejarah hidupnya. Tuh. Sebaliknya, bagi yang mempunyai sejarah hidup ini dengan anadofatu minal iman, kebersihan daripada iman, bisa jadi kalau pilek itu kan ya banyak virus kan, maka dengan merokok itu bisa kering lah ya, dan virus flu itu bisa mati. Itu kan bagian dari membersihkan virus-virus yang ada di dalam flu itu sendiri. Nah, tapi itu anadofatu minal iman itu pengeterapannya bukan dari situ. Pengeterapannya untuk membersihkan rumah, kalau ada badan kita kurang sehat, kita mandikan dan sebagainya, atau olahraga. Tapi kesehatan batin perlu, yaitu zikir, wirid, memuji Tuhan, bertasbih, beristighfar, itu adalah kesehatan untuk ruhaniah kita. Jadi saya berpendapat antara makruh dan haram, saya katakan itu adalah ketika Anda mampu memuji Tuhan, maka hukumnya wajib merokok itu bagi orang yang beriman. Bagi yang nggak beriman, enggak. Begitu sahabat-sahabat. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.